Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin membahas tentang 27 pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk menjadi bagian dari skuad tim nasional Indonesia yang akan berhadapan lawan Bahrain dan juga China pada tanggal 10 dan 15 Oktober nanti. Seharusnya saya membuat konten ini lebih cepat, tapi dini hari tadi saya siaran pertandingan Liga Champions di SCTV antara Leverkusen versus AC Milan yang berakhir untuk kemenangan Leverkusen dengan skor 1-0. Oleh karena itu, baru sore hari ini saya bisa membuat konten yang sangat penting. Kenapa saya mengatakan sangat penting? Karena para pemain akan berjuang di dua pertandingan away, teman-teman, yang merupakan dua pertandingan yang sangat penting bagi tim nasional kita. Karena dua pertandingan away ini bisa saja menentukan langkah dari tim nasional kita untuk lolos langsung ke Piala Dunia dari round 3 atau masuk ke fase selanjutnya, yaitu round 4. Maka itu, Shin Tae-yong tentu akan memanggil pemain-pemain yang memang 100% fit. Jika ada pemain yang tidak 100% fit, maka sudah pasti dia tidak akan panggil ke dalam skuad. Karena memang di dua pertandingan away ini, para pemain kita akan berhadapan dengan dua tim yang dinilai jago kandang. Memang China sejauh ini belum bisa mendapatkan poin, tapi di pertandingan terakhir mereka di kandang lawan Arab Saudi, mereka juga merepotkan para pemain Arab Saudi. Dan Bahrain seperti yang kita ketahui adalah tim yang tidak bisa diremehkan, apalagi sebelumnya di pertandingan pertama mereka mampu meraih kemenangan di pertandingan tandang mereka walaupun kemudian mereka kalah di kandang sendiri. Tapi tetap saja Bahrain adalah tim yang tangguh di kandang mereka sendiri. Tapi itu kan bukan berarti bahwa para pemain kita khawatir apalagi takut. Karena sekarang nih teman-teman, materi pemain di tim nasional Indonesia kita adalah materi pemain standar Eropa. Ya dong? Kan sekarang sudah ada secara total ya, sekitar ada 14 pemain diaspora Indonesia. Walaupun kan kali ini Justin Hubner ya tidak dipanggil karena cedera. Jadi ya memang materi pemain di timnas kita sekarang adalah standar Eropa. Artinya apa? Artinya tentu chance bagi tim nasional kita untuk meraih kemenangan sangat besar. Tapi kan sepak bola bukan dimainkan di atas kertas, namun dimainkan di atas lapangan. Maka itu, walaupun dari segi materi pemain sebetulnya timnas kita nih unggul daripada materi pemain dari Bahrain dan juga China, tapi mereka tetap harus fokus 110%. Tambahkanlah 10% lagi agar bisa mendapatkan yang kita harapkan maximum points alias 6 poin dari dua pertandingan tandang. Oke, saya ingin membahas dulu 27 pemain yang dipanggil oleh Coach Shin Tae-yong, coach kesayangan kita semua ya. Oke, mulai dari penjaga gawang. Ada Martin Pas, bagus sekali ini penjaga gawang. Dalam dua pertandingan awalnya ya, membela tim nasional Indonesia. Hanya kebobolan 1 gol lawan Arab Saudi. Para pemain Australia bahkan sulit sekali untuk menjebol gawangnya. Ada Nadio Argawinata, oke, penjaga gawang yang tampil impresif dan juga konsisten bersama klubnya Borneo FC. Ada tentunya Hernando Ari, penjaga gawang muda yang juga dipanggil. Jadi kali ini Adi Satrio tidak dipanggil. Dan ada banyak sekali pemain yang bisa bermain di lini pertahanan. Nah, mungkin teman-teman bingung kenapa sih Shin Tae-yong panggil banyak sekali pemain di lini pertahanan dan juga banyak sekali pemain diaspora kita yang bisa bermain di lini pertahanan. Ya karena sebetulnya kelemahan utama dari timnas kita dulu adalah di lini pertahanan karena begitu mudah kemasukan gol. Apalagi ketika ada umpan-umpan silang yang masuk. Jadi ya memang lebih banyak pemain yang bisa bermain di lini pertahanan yang dipanggil oleh Shin Tae-yong. Mulai dari Asnawi Mangkualam, permainannya makin gacor saja nih ya di Port FC di Liga Thailand. Jordi Amat, waduh dipanggil lagi nih dia, tapi jangan khawatir, masa sih mau melakukan kesalahan demi kesalahan. Ada Kelvin Verdong, ini nih yang paru-parunya kayaknya ada 3 ya, salah satu pemain favorit saya. Dan ternyata pada saat saya melihat berkali-kali foto dari Kelvin Verdong, mirip juga dengan saya. Banyak sekali kembaran saya loh teman-teman di dunia sepak bola. Shane Patinama, jangan iri ya. Shane Patinama, pemain yang kita tahu bisa bermain di sektor wing, bisa juga bermain sebagai fullback. Pratama Arhan, nah ini masalah nih bagi Pratama Arhan karena dia sulit sekali mendapatkan menit bermain di klubnya di Korea. Gimana caranya dia bisa diturunkan dari awal? Jadi saya tidak yakin dia akan diturunkan dari awal. Muhammad Ferrari, top man, ya, pemain bertahan yang agresif bersama dengan rekan seklubnya Rizky Ridho, Mr. Cool. Ada Sandy Walsh saya harapkan akan dimainkan ya dari awal. Ada Jay Itses, Mr. Cool juga, tentu seperti Rizky Ridho. Jadi jika kita punya lebih banyak pemain-pemain yang tenang di lini pertahanan, tentu kemungkinan terjadinya kesalahan akan lebih kecil.
Dan ada Miss Hilgers, ini yang saya tunggu-tunggu teman-teman. Ini dia, ya badak di lini pertahanan kita. Ini badak ini, gila banget ini pemain. Lihat saja tuh lawan Manchester United kan, nggak bisa ngapa-ngapain tuh Bruno, Rashford, dan pemain-pemain lain dari MU. Bahkan rating dia lebih tinggi daripada back Manchester United yang namanya Lisandro Martinez kan, yang pernah membawa negaranya menjadi juara Copa America dan juga juara dunia. Emiliano Reinders, tapi Emiliano Reinders ini saya pikir tidak akan dimainkan di pertahanan. Dia pasti akan dimainkan di depan nih, kemungkinan menggantikan Marcelino Ferdinand. Apalagi kan dia diberikan nomor punggung 7. Wahyu Pras, ini Hulk nih. Wah, badak juga ini pemain nih. Jadi kita punya banyak pemain-pemain yang memang kuat secara fisik di lini pertahanan agar gak gampang jatuh ketika ada adu pressing. Di gelandang, nah ini dia. Ini gelandang ini juga penting. Karena sektor gelandang ini adalah sumber kreativitas dari sebuah tim. Ada Tom Haye, ada Marcelino Ferdinand. Nah, ini bisa juga Marcelino dimainkan di tengah. Bisa juga. Ada Ricky Kambuaya, ada Nathan Choaon, ada Ivar Jenner. Jadi Justin Hubner tidak dipanggil ya, karena memang cedera. Jadi dia tidak bisa masuk ke dalam squad kali ini, sayang sekali. Padahal ini pemain juga yang ngeyel permainannya ya kan. Pokoknya main sikat sana sikat sini. Kadang-kadang perlu juga pemain seperti Justin Hubner, walaupun agak ngeri-ngeri sedap juga permainannya. Ada Nathan Choaon kayaknya akan main ya di tengah ya, bersama juga dengan Tom Haye ya. Dan I don't know, mungkin juga Marcelino, tapi kalau formasinya 3-4-3 ya Marcelino saya gak yakin akan dimainkan di sektor wing ya. Sektor wing itu sebelah kanan bisa juga Asnawi, bisa juga Sandy Walsh. Wing maksudnya wing back. Penyerang, kita ada banyak penyerang loh teman-teman. Ada Ragnar Oratmangun, Wakaji, ada Malik Rizaldi ya. Malik Rizaldi kita tahu performanya sekarang lagi bagus di Persebaya, sudah pulih dari cedera. Ada Rafael Struijk yang sekarang bermain di Australia di Brisbane Roar. Ada Witan Sulaiman. Nah, Witan Sulaiman ini Mr. Reliable. Artinya apa? Pemain yang paling bisa diandalkan dan dia bisa bermain di posisi wingback dan juga penyerang sayap, bahkan sebagai striker palsu. Ini salah satu pemain kesayangan dari Shin Tae-yong nih, dan memang performa dia bagus. Nah, ini contoh nih, pemain kita yang sekarang bermain di Liga 1 yang juga bisa bersaing di tim nasional Indonesia. Ya kan? Dan dia juga tidak pernah mempermasalahkan begitu banyak pemain diaspora Indonesia yang sekarang menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Harus seperti itu dong mentalnya. Sama juga dengan Rizky Ridho, sama juga dengan Ferrari, sama juga dengan Wahyu Pras, sama juga dengan Egy Maulana Fikri, sama juga dengan Hoki Caraka dan juga Dimas Derajat. Jadi ada juga Dimas Derajat, ada Hoki Caraka, ada juga Egy Maulana Fikri. Artinya Ramadan Sananta tidak dipanggil. Jujur saya suka permainan dari Hoki Caraka sekarang. Nah mungkin ini juga efek karena sudah ada pelatih striker di tim nasional Indonesia. Sekarang saya melihat dia bermain di klubnya, wah bagus banget nih pemain, bisa menyisir dari sektor flank, bisa ikut build up dari tengah, bisa juga mencari ruang di area pertahanan tim lawan. Pemainnya juga sekarang permainannya agak cerdik ya, coba untuk mengecoh para pemain tim yang bermain di lini pertahanan. Artinya perlahan-lahan para pemain muda mulai improve, para pemain muda kita mulai improve. Kenapa? Karena banyak sekali pemain diaspora Indonesia. Ya, tentu mereka juga belajar dari para pemain diaspora ini yang kita tahu bermain di Eropa dan juga beberapa di antaranya adalah pemain inti. Jadi 27 pemain ini teman-teman diharapkan bisa memberikan yang terbaik bagi tim nasional Indonesia, terutama di pertandingan pertama lawan Bahrain. Nah, pertandingan pertama lawan Bahrain itu kuncinya. Jika timnas kita bisa menang, tentu peluangnya untuk lolos, apakah itu langsung ke Piala Dunia atau ke fase selanjutnya ke round 4, itu lebih terbuka. Dan saya melihat ada satu hal yang menarik dari pemain-pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong adalah beberapa pemain yang bisa bermain di posisi yang berbeda. Contoh Asnawi bisa bermain di fullback atau juga wingback. Kemudian ada Kelvin Verdong yang bisa juga bermain sebagai wingback atau juga bisa bermain sebagai penyerang sayap. Ada Shane Patinama bisa bermain sebagai wingback. Ada juga Sandy Walsh bisa bermain sebagai wingback kanan atau juga center back. Ada juga Emiliano Reinders yang bisa bermain sebagai back kanan, bisa bermain sebagai winger kanan, bisa bermain sebagai penyerang sayap sebelah kanan. Jadi kemungkinan dia yang akan bermain sebagai penyerang sayap sebelah kanan. Ada juga Marcelino Ferdinand yang bisa bermain di sayap atau juga di tengah. Ada juga Nathan Choaon yang bisa bermain di tengah atau juga di lini pertahanan. Dan juga di depan ada Ragnar Oratmangun yang kita tahu bisa bermain sebagai striker palsu. Ada Rafael Struijk yang memang kita harapkan kali ini bisa bermain lebih baik ya. Jadi jangan cuma berlari-lari. Nanti capek juga dia pada saat sudah memasuki babak kedua, tapi ya tetap dia adalah pilihan ideal bagi Shin Tae-yong karena work rate-nya, artinya etos kerjanya. Etos kerjanya ini sangat penting dari Rafael Struijk karena memang tipe pemain seperti dia adalah untuk membuka ruang bagi pemain-pemain yang masuk dari lini kedua. Tapi yang sering menjadi masalah adalah pemain-pemain yang masuk dari lini kedua itu sulit melakukan finishing. Egy Maulana Fikri sebetulnya pemain yang skillful tapi
saya melihat pemain ini terlalu lama menguasai bola. Gimana caranya bisa bermain dinamis, apalagi pada saat counter. Jadi kalau yang saya perhatikan nih teman-teman, dalam beberapa pertandingan terakhir, Shin Tae-yong menginginkan para pemain kita pokoknya press di tengah, tapi transisinya itu harus cepat. Yang menjadi masalah dalam transisi adalah pada saat akurasi passing tidak terjaga. Pada saat akurasi passing tidak terjaga, tentu serangan dari para pemain kita yang coba dibangun melalui fast break itu pasti akan diputus oleh para pemain tim lawan. Jadi fast break itu bukan berarti counter attack. Jangan salah paham juga, fast break itu berarti merancang sebuah proses serangan dengan passing yang tidak banyak. Jadi dengan minimal passing, mungkin 2 atau 3 kali passing, tapi bola itu atau pergerakan pemain tersebut sudah bisa masuk ke ruang pertahanan dari tim lawan untuk bisa menciptakan peluang dengan harapan bisa mencetak gol. Karena kelemahan dari timnas kita sebetulnya adalah dari segi conversion rate, dari segi mengkonversikan peluang untuk bisa menjadi gol. Karena sebetulnya lawan Australia kita mendapatkan total 4 peluang yang berbahaya. 2 di babak pertama, 2 di babak kedua, tapi sayangnya tidak bisa di-convert. 2 on target dan 2 off target. Nah, lawan Arab Saudi kita mendapatkan juga sama, 4 peluang yang berbahaya. 2 on target, 2 off target. Nah, artinya jumlah peluang ini harus ditambah. Caranya seperti apa? Caranya dengan mengoptimalkan serangan yang bisa dibangun dari sektor sayap, karena disitulah kekuatan dari tim nasional Indonesia. Dan saya yakin semua pemain yang dipanggil ini adalah pemain-pemain yang sekarang ini dalam kondisi 100% fit. Dan memang kabarnya mereka yang bermain di luar negeri akan langsung nanti nyampe di Bahrain dan juga melakukan persiapan. Tentu kita semua sudah tidak sabar lagi dengan pertandingan dari tim nasional Indonesia. Tapi untuk sementara ini kita perlu juga melihat perkembangan dari tim nasional Indonesia kita yang saya pikir nanti akan bertambah lagi pemain-pemain diaspora yang memang kita perlukan. Dan adanya pemain-pemain diaspora di sebuah timnas itu bukan sesuatu yang baru. Tapi bagi Indonesia, ini sesuatu yang baru yang sekarang dilakukan secara masif. Kalau dulu itu kan dilakukan mungkin 2-3 pemain secara bertahap, tapi sekarang ini kan masif. Kenapa secara masif? Karena sudah kelihatan jalurnya mau kemana. Nah, mau kemana jalurnya? Mau ke bulan? Enggak, mau ke Piala Dunia. Timnas kita ini mau ke Piala Dunia, jadi mau coba dibawa ke Piala Dunia, dan nggak ada salahnya juga. Karena pemain-pemain yang dipilih adalah pemain-pemain yang berkualitas, yang diharapkan bisa memberikan kontribusi. Dini hari tadi, pada saat saya siaran pertandingan UCL antara Leverkusen versus AC Milan, saya melihat pemain yang bagus yang bermain di AC Milan itu dalam merancang sebuah serangan adalah Tijjani Reinders. Memang Tijjani Reinders tidak memilih Indonesia. Kenapa? Karena dia sudah lebih dulu dipanggil oleh tim nasional Belanda. Artinya kita kalah cepat. Nah, maka itu pada saat pemain-pemain diaspora kita masih muda, ya, dan mereka ingin membela tim nasional Indonesia, ya kita harus membuka pintu dong. Kenapa kita harus menunggu? Kenapa kita harus menunda segala sesuatu hal yang bisa dilakukan hari ini? Kalau bisa dilakukan hari ini, ya kita lakukan hari ini. Kalau pemain tersebut ingin membela tim nasional Indonesia, kenapa kita harus menunggu? Enggak, kita harus welcome mereka. Ya, jangan sampai nanti kita menunggu terlalu lama, tahu-tahu mereka membela tim nasional negara lain. Nah, itulah yang terjadi kepada Tijjani Reinders. Tapi adiknya kan memilih Indonesia, dan dia juga menyupport adiknya. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman yang selama ini mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B, yang pernah saya katakan sebelumnya bahwa Triple B itu bukan saja singkatan dari bola bung binder, tapi juga artinya binder bukan bazar. Maksud saya adalah segala sesuatu hal yang saya bahas di sini adalah hal-hal yang bersifat netral dan juga sesuai dengan data, statistik, dan juga fakta. Ya, dan saya tidak akan pernah memberikan diksi-diksi yang aneh atau juga narasi-narasi yang aneh, apalagi negatif. Segala sesuatunya di channel YouTube Triple B ini adalah yang positif. Jadi saya tidak membuat channel ini untuk menyenangkan suatu pihak atau juga banyak pihak, tetapi saya membuat channel ini untuk memberikan edukasi dan juga penjelasan kepada teman-teman tentang segala sesuatu hal yang sedang berkembang di dunia sepak bola. Sampai hari ini jumlah subscribers telah melewati 1.023.000. Nah, mungkin teman-teman bingung kapan nih Bung Binder akan pindah ke studio baru. Sebetulnya studionya sudah jadi, tapi tinggal pemasangan beberapa aksesoris. Dan saya telah mengundang satu narasumber yang jika jadi nanti akan saya interview di akhir pekan ini, tentunya tentang tim nasional Indonesia, dan sang narasumber tersebut juga adalah mantan pemain dari tim nasional Indonesia. Jadi saya harap teman-teman akan tetap konsisten mendukung channel ini agar bisa berkembang lebih pesat. Saya mengundang narasumber karena saya juga ingin berdiskusi dengan beberapa orang yang memang punya pemikiran yang positif, yang memang juga bisa memberikan kita informasi-informasi tambahan tentang perkembangan dunia sepak bola, bukan saja di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.